Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Saiful Anwar. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah ISLB Plus ABCD Bina Warga. Saya sebagai mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980258440. Pada hari ini, hari Kamis 17 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 dengan tema tokoh pahlawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ali, silakan tempat duduknya. Untuk hari ini apakah semuanya hadir? Hadir. Hadir, alhamdulillah ya. Kalau hadir tidak ada yang sakit ataupun izin ataupun apa. Untuk meningkatkan nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Neng, berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, aku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, mereka tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, mereka hiduplah Indonesia. Sebelum belajar, kita ada kesepakatan kelas dulu ya. Di mana kesepakatan kelas ini kita harus semangat dan tertib untuk dalam belajarnya ya. Sepakat? Semangat. Sepakat. Gimana? Apakah kalian siap semangat dan tertib dalam belajar? Siap. Aldi, belum jawab? Siap. Siap, semangat. Selain itu, untuk kelas Bapak juga, sebelum belajar itu kita harus perhatikan kanan, kiri, depan, belakang kalian. Apakah sudah rapi atau bersih? Atau masih berantakan? Coba lihat ke bawah, ke samping, coba lihat ke bawah. Ada sampah atau apa? Coba lihat. Itu apa tuh? Coba. Jadi sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin ini bersih dulu. Coba sekeliling kalian ambilin dulu. Kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Karena saya lihat kalian kurang semangat. Bapak lihat kalian kurang semangat. Oke? Kalau kata Bapak bilang mana semangatku, semangatmu, ini semangatku gitu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, kurang semangat ini. Oke, diulang lagi. Sambil gini ya.
Mana semangatmu? Kita jagamu. Sebelumnya kita telah membahas tentang kerajaan yang Hindu yang ada di Indonesia. Untuk kali ini kita akan beralih ke masa kemerdekaan, yaitu membahas tentang tokoh-tokoh kemerdekaan dan yang ada di Indonesia ya. Pan, Tahu Pak. Tahu. coba Bapak pengen dengar siapa nama, tunjuk tangan dulu. Angkat tangan ya. Eh, pahlawan, apa yang disebut pahlawan? Pahlawan itu coba orang yang sudah berjasa, pada yang telah berkorban untuk kepentingan negara. Itu sederhananya ya. Jadi pahlawan itu adalah sama manusia seperti kita, cuman mereka itu adalah rela berkorban demi kepentingan bangsanya. Pernahkah kalian melihat atau gambar pahlawan? Pernah? Siapa yang pernah melihat gambar pahlawan? Soekarno. Soekarno, betul. Tepuk tangan. Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi ada beberapa poin dalam tujuan pembelajaran kali ini, yaitu jadi murid bisa menyebutkan nama salah satu tokoh pahlawan nasional dengan benar. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Siapa saja gitu nama-nama tokoh pahlawan. Yang kedua, mengidentifikasi secara sederhana peran atau jasa pahlawan melalui gambar, cerita, atau penjelasan guru. Nah, yang sedang Bapak sampaikan ini termasuk bagian dari itu gitu. Dengan Bapak mengajarkan ini, jadi menyebabkan kalian tahu tentang pahlawan. Biar semangat lagi nih. Mari kita menyanyikan lagu lagi. Pancasila Pak. Pancasila. Oh, coba kita lihat, dengarkan lagu ini lagu apa. Coba ikuti ya, berdiri lagi. 15 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahir Indonesia. Merdeka, kami merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Pentingnya mempelajari pahlawan, ada yang tahu? Dan apa maksudnya, apa yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan kita mengenal pahlawan itu? Ada yang bisa jawab? Jadi tidak usah jauh-jauh ya, nilai-nilai yang kita bisa terapkan di diri kita atau di lingkungan, di sekolah. Seperti belajar misalkan. Belajar kita harus apa? Semangat. Iya, semangat. Terus apa lagi kalau belajar? Menulis. Iya, dengan semangat, dengan apa lagi? Tekun, rajin. Nah, itu kan itu termasuk mengamalkan atau mengimplementasikan nilai-nilai sekolah, nilai pahlawan di sekolah gitu. Jadi memang cara untuk mengimplementasikan nilai pahlawan itu disesuaikan dengan individu atau dengan siswa atau dengan orangnya gitu. Sebagai seorang siswa tentunya belajarnya harus tekun, ya rela berkorban, ya yaitu itu juga bisa diterapkan sehari-hari. Tampilkan video tentang pahlawan ya. Nah, ini gambarnya memang hitam putih ya. Kalau dulu kan belum full color ya.
Tuh lihat mereka sampai dipukuli. Dari video singkat itu kita bisa melihat atau menilai bahwa ternyata tidak mudah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia ini. Ya, kalau misalkan tidak ada jasa dari pengorbanan dari pahlawan kita, kita tidak mungkin bisa sekolah seperti ini. Tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas atau bermain dengan tenang gitu ya. Karena di mana-mana kalau di suatu tempat ada perang atau ada konflik, itu nggak ada ketenangan gitu. Jadi kita dari sini kita harus bersyukur bahwa kita hidup di zaman ini yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan dan kita tinggal melanjutkan perjuangan itu gitu. Pelajarannya sudah kita bahas ya. Selanjutnya kita hari ini sesuai disebutkan di awal akan membahas tentang tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Jadi untuk pahlawan sendiri adalah gelar untuk orang yang dianggap berjasa terhadap orang banyak dan berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Dalam kenegaraan, seorang jadi pahlawan karena jasanya dalam memperjuangkan negara bangsa ini untuk memperjuangkan negara dan bangsa ini untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah, jadi dalam kenegaraan itu dia bisa memiliki titel pahlawan itu karena dia sudah berjasa untuk mengorbankan segala memperjuangkan bangsa ini, baru disebut pahlawan. Soekarno, ya mungkin sebagian orang sudah familiar dengan ini ya, karena ini yang tadi Bapak di awal udah sebutkan bahwa ini juga terdapat di mata uang yang berapa? 100.000. Ini siapa? Jadi ini Ibu Kita Kartini yang suka ada di lagu-lagu itu ya. Ya. Tahu kan lagunya? Nah, iya. Jadi RA-nya itu nah ini kalau kalian belum tahu nih, RA-nya ini Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Yang KBD yang pertama itu. Jadi di sini ada gambar dan tolong disebutkan atau ditulis siapa saja. Nanti Bapak Pandu. Tadi udah disebutkan. Iya, RA Kartini. Silakan ditulis. Untuk gambar kedua, udah semuanya? Sudah? Aldi sudah. Yang ini, siapa ini? Cut. Cut Nyakdin. Silakan tulis. Terus spasi, space, nyak. Pakai Y. Jadi Imam Bonjol ya, bukan Monjol. B Bonjol. Iya nah B Bon. Ketepatan jawaban kalian. Biar nggak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat ya. Semangat. Semangat. Nah, gitu ya. Bisa diulang? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Karena kalian tinggal mencocokkan saja. Dikasih nama. Dikasih nama dulu ya. Kasih nama di atasnya. Yang bisa? Nggak bisa. Inilah bisa nama. Bisa. Coba dicocokkan. Huruf ditarik garis ya. Ditarik garis dari foto ke
Ali. Coba terus pasangkan. Ya. Terus kalian isi lagi. Ini untuk meningkatkan kreativitas kalian dan sambil mengenal pahlawan. Nah, jadi minat setiap orang itu kan, setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang berminat ada yang unggul di tulisan, ada yang unggul di kreativitas menggambar. Nah, Mila nama Ali. Ali sini. Ini boleh itu pokoknya mah bebas berkreasi. Enggak, langsung aja ini gambarin. Oh. Jadi Bapak harap kalian kreatif lah, jangan sampai aneh kayak kartun ya. Jadi kalau misalkan rambut ya antara hitam, kalau rambut kan hitam, masa pink. Jadi sesuaikan dengan foto yang ada di sini ya. Kalau di sini kan contohnya gelap, hitam putih ya. Nah, kalau untuk kalian di sana coba berkreasi menggunakan warna yang sesuai. Coba dipercepat. Masih rambut warna apa? Coba rambut dulu kalau bingung. Hitam. Ya udah rambut dulu warna hitam. Kalau kalian hijau atau eta mah. Cari warna hitam. Biar kalian gak bingung. Dari atas dulu apa rambut nih, warna apa rambut? Hitam, mana hitam? Nah, coba merah. Hitam mana coba? Ini atau ini hitam. Ini atau ini? Nih, hitam. Udah? Iya, Pak. Kumpulkan. Oh ya udah. Ya udah, kumpulkan. Kumpulkan. Selesai nggak selesai kumpulkan dulu karena masih ada yang perlu disampaikan. Ya udah bagus. Ya, coba Mila. Siap, rapikan dulu semuanya. Rapikan dulu. Selanjutnya Bapak di sini ada properti ya. Nih. Ini ada 1 2 3 4 properti. Maksudnya apa? Kalian mengerti nggak? Jadi di sini kalian akan bermain peran role playing. Ya. Bapak akan tunjuk saja kalau ini mah. Yang pertama Teguh coba maju. Silakan maju. Teguh maju, ya. Maju. Jadi Teguh di sini ada. Nah, coba Teguh perankan Bung Karno. Properti apa yang bisa dipilih dari Bung Karno? Sini, Teguh.
Ini tuh sebenarnya untuk 2 orang. Dari keempat properti ini hanya untuk 2 tokoh pahlawan. Jadi ambil menurut Teguh yang Bung Karno mana saja gitu, yang cocok. Ya itu satu sama satu lagi. Ya betul. Dan karena ini bermain role playing ya, jadi harus ada teman-teman atau teman bermainnya. Ali bisa maju ke depan. Nah, jadi, kalau itu kan mudah ketebak. Nah, jadi Bapak pengen Teguh memerankan Soekarno, ya, dan Ali memerankan sebagai pejuang kemerdekaan. Ya ini pakai. Waduh, kebalik ininya. Dan Ali memerankan sebagai pejuang kemerdekaannya. Nah, jadi begitu ya. Ya. Bagi kalian mungkin ini terlalu lucu, tapi disinilah kalian bisa merasakan bagaimana jadi seorang pahlawan. Nah, di awal sudah Bapak sebutkan bahwa Soekarno itu terkenal dengan apanya? Proklamasi. Nah, itu. Nah, jadi Bapak di sini pengen Teguh dan Aldi memerankan sebagai Insinyur Soekarno dan pejuang. Teguh di sini akan membacakan proklamasi karena Bapak Soekarno itu. Nah, jadi Ujang di sini, Aldi di sini. Ali di situ mengikuti apa yang diucapkan oleh Teguh. Coba Teguh, apa? Bisa membaca kalau Teguh ya? Ya, oke. Yang kenceng gini. Proklamasi Amir Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia akan mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan Ali ikuti ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, harusnya dihitung mengikuti sambil hormat tuh. Jakarta ya, ikutin 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia ya. Soekarno Hatta. Nah, harusnya Ali juga mengikuti ini ya. Apa-apa, kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan dilepas lagi topengnya dan kopiahnya. Silakan. Kopiah. Nah, di sini ada 2 properti lagi. Di mana ini adalah apa ini? Raden Ajeng Kartini. Coba Mila ke depan. Neng ke depan. Jadi pakai dulu topengnya. Nah, kalau itu kan Ibu kita Kartini. Nah, Ibu kita Kartini kan memakai kebaya ya. Kalau kebaya itu harus memakai ini. Coba dibantu Neng. Dibantu pakai ini. Sini. Ini. Puterin Neng, puterin. Terus. Sorry. Neng, iya lebetkan. Masukin. Masukin ya. Kita akan ya mungkin terlihat lucu tapi ini Bapak biar kalian tahu.
Ya, cukup, cukup. Coba ditaruh lagi. Dibuka, Mil. Ya, sengaja Bapak kasih peran begini biar kalian tahu gitu seperti apa minimal penampilan dari pahlawan itu sendiri. Selanjutnya kita akan simpulkan pembelajaran hari ini. Kita dapat simpulkan dari pelajaran hari ini. Harus berjuang dan Ya, jadi kesimpulannya itu bisa apa yang dikatakan Teguh, terus berjuang. Kita harus bisa mencontoh nilai-nilai. Neng, perhatikan. Kita harus bisa mencontoh nilai-nilai baik dari seorang pahlawan, yaitu semangatnya, rela berkorbannya, tekun, gigih. Nah, itu kita harus terapkan atau implementasikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu Bapak ingin kalian melihat refleksi pembelajaran hari ini seperti apa gitu. Reaksi kalian seperti apa? Emoticon. Boleh dilihat pembelajaran hari ini apa? Bisa dilihat yang sesuai dengan dipercepat ya, coba. Ini atau mana? Oh. Bujang mana? Ini bujang itu. Gila mana? Ini ya. Ya, itu. Ya, silakan tempelkan di depan. Di paling bawah ya. Di bawah. Ya. Sini ya. Nah. Aldi dengan emoticon mungkin terhibur atau apa itu? Bisa nggak? So Ali yang mana Ali? Ali tempelkan. Alhamdulillah semuanya positif ya dengan berbagai emoticon tapi menuju ke positif. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sebelum menutup pelajaran ini kita Bapak sampaikan untuk materi selanjutnya yaitu akan membahas tentang masa Orde Baru yang setelah kemerdekaan. Baik, sebelum pulang langkah baiknya kita perhatikan dulu di sekitar kalian sudah beres belum? Kanan kiri sudah nggak berantakan ya. Kalau sudah beres, silakan pimpin berdoa. Siapa? Oh, Mila, silakan maju berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana khusri illa ladina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ke tempat duduk masing-masing. Silakan pulang. Salim dulu. Ya, langsung pulang ya. Hati-hati di jalannya.